Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih. Semoga dalam hari ini, pagi yang cerah ini tadi habis hujan, sekarang udaranya jadi segar. Kita selalu diberi kesehatan, Amin. kesejahteraan, Amin. dan Amin. kebahagiaan, gitu ya. Amin ya Allah. Bir. Dan apa yang kita cita-citakan bisa tercapai sesuai waktu yang tepat, schedule kita. Amin. Doanya Bu. Ya. Kemudian untuk hari ini bahasan kita kaitannya dengan sektorial atau pasar barang. Jadi sebelum ke sektorial lebih dalam perekonomian ini sebenarnya pasar dibedakan dari sudut pandang sektorial atau pasar barang dan sektor moneter atau pasar uang. Nah, keseimbangan umum adalah keseimbangan yang terbentuk di kedua sektor atau di kedua pasar tersebut, sektorial dan sektor moneter. Kemudian, bahasan hari ini kita singgung ke sektorial. Sektorial itu sendiri ditentukan keseimbangannya dari analisis keadaan kurva IS. I dari singkatan investasi dan saving. S-nya saving. Oke. Ya. Sektor real atau pasar barang itu kondisi perekonomian yang dipandang dari kedua sisi supply dan demand. Supply atau sisi penawaran sektor real bisa diterjemahkan jumlah produksi barang dan jasa yang ditawarkan dalam perekonomian tersebut pada tahun tertentu. Sementara sisi permintaan adalah seluruh permintaan dari variabel ekonomi makro, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negerinya dalam meminta, membeli, mengkonsumsi barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian pada tahun tertentu. Sehingga sisi supply harus sama dengan sisi demand atau agregat supply, keseluruhan penawaran barang dan jasa sama dengan agregat demand, keseluruhan permintaan akan barang dan jasa dari variabel pelaku ekonomi makro. Nah, ini ada yang mau gabung. Kemudian analisis keseimbangan sektorial itu sendiri bisa kita kaji dengan pendekatan kurva, yaitu kurva IS, atau dengan rumus matematis ini ya. Rumus matematis itu untuk menentukan bagaimana keadaan atau posisi kurva IS. Kurva IS, investasi dan saving, adalah tempat kedudukan titik-titik yang menghubungkan tingkat bunga dengan pendapatan nasional kita, di mana pasar barang berada dalam keseimbangan. Nah, analisis kurva IS itu bisa digambarkan dalam 4 diagram seperti ini. Diagram pertama yaitu diagram yang menggambarkan perilaku investasi dari masyarakat, di mana investasi itu meningkat
kalau tingkat bunga itu rendah. Sehingga hubungan antara investasi dan tingkat bunga itu apa? Negatif atau berkebalikan. Kalau tingkat bunga tinggi, minat untuk investasi itu rendah ini. Kemudian diagram yang kedua adalah diagram yang menggambarkan keseimbangan sektor real atau pasar barang, yaitu S saving sama dengan investasi. Ini. Kalau S sama dengan I, ini berarti analisa dua sektor ya. Maka perekonomian berada dalam keseimbangan. Kemudian yang ketiga adalah diagram yang menggambarkan keseimbangan, menggambarkan perilaku saving, di mana besar kecilnya tabungan dipengaruhi dari besar kecilnya pendapatan atau persamaannya S saving merupakan fungsi dari pendapatan. Yang keempat adalah diagram yang menggambarkan bagaimana posisi kurva IS kita. Ini. Nah, saya mulai dari kurva diagram pertama. Garis yang mendatar menggambarkan investasi, yang tegak menggambarkan tingkat bunga. Ini. Kalau tingkat bunga tinggi, minat masyarakat untuk investasi rendah. Digambarkan di titik A. Tetapi kalau tingkat bunga rendah, minat investasi masyarakat kita tinggi, naik. Digambarkan di titik B. A dan B dihubungkan menjadi garis fungsi investasi. Kemudian saat investasi kita sebesar A, maka tabungan masyarakat besarnya di sini A. Dan saat investasi sebesar B, ini kita istilahnya kita tampilkan di diagram 2, ini investasi di sebesar B, maka saving sebesar B. Nah, diagram 2 ini akan mencerminkan besaran tabungan yang sama dengan investasi ini. Kemudian diagram ketiga adalah diagram yang menggambarkan fungsi saving, yaitu saat masyarakat kemampuan savingnya sebesar B tinggi karena pendapatan saat itu juga tinggi, pendapatannya ini di sebesar B. Tapi saat masyarakat kemampuan savingnya rendah karena pendapatan juga rendah ini. Maka di sini di titik A saat saving rendah, tingkat bunga kita ini sebesar A ini ya. Dan saat pendapatan kita rendah ini ya, Y ya ini. Pendapatan kita rendah. Jadi diagram 4 ini diagram dengan kurva yang mendatar menggambarkan pendapatan, kurva yang tegak menggambarkan tingkat bunga. Di sini saat tingkat bunga tinggi, pendapatan itu biasanya rendah. Tetapi saat tingkat bunga rendah ini ya, atau istilahnya kemampuan saving tinggi ya, itu pendapatan masyarakat juga tinggi. A dan B digabungkan menjadi kurva IS ini. Nah, di situ bisa menjelaskan bahwa variabel tingkat bunga ternyata sangat mempengaruhi keadaan perekonomian kita. Kaitannya dengan investasi, kaitannya dengan besaran pendapatan. Itu sangat dipengaruhi juga dengan bagaimana posisi tingkat bunga kita, tingkat bunga bank ini. Kemudian misalkan ya, pemerintah menerapkan kebijakan di sektor real. Kebijakan yang sesuai di sektor real disebut kebijakan fiskal.
Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi sektor real melalui variabel pajak, tax, transfer payment atau subsidi, dan government expenditure atau belanja pemerintah ini. Nah, kalau belanja pemerintah G itu ya, government expenditure maupun subsidi, transfer payment, ini disebut atau bisa dikelompokkan menjadi variabel suntikan pada perekonomian. Karena kalau diperbesar nanti dampaknya Y itu akan naik, national income kita. Tetapi berbeda dengan pajak. Pajak itu kalau dinaikkan akan berdampak menurunkan national income kita, sehingga disebut variabel bocoran. Nah, saya lanjutkan ke tampilan berikutnya dari gambar kurva ini. Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal yaitu dengan memperbesar variabel G. Belanja pemerintah dinaikkan. Ini gambaran contoh mudah. Pada awal era Jokowi itu dia menambah belanjanya untuk membangun infrastruktur. Untuk membangun jalan tol di mana-mana dari Sabang sampai Merauke. Gitu ya, itu kan belanja pemerintah ya. Nah, dengan tambahan belanja ini terhadap investasi, maka kalau tingkat bunganya sama, muncul titik C dan D ini. Dipantulkan di diagram yang kedua, diagram keseimbangan I sama dengan S, ini C dan D, maka perilaku saving masyarakat seperti ini, sehingga menggeser kurva IS yang semula AB ke arah kanan menjadi CD. Artinya apa? Dengan tingkat bunga yang sama, pendapatan masyarakat dari titik A, national income kita, ini YA, menjadi Y di titik B. Ini, pendapatan kita di titik B. Dan saat tingkat bunga kita itu rendah, pendapatan kita B itu naik menjadi di titik D. Karena apa? Karena kurva IS AB bergeser ke kanan menjadi CD. Ini kalau ditambahkan belanja pemerintah. Demikian juga kalau ditambah transfer payment atau subsidi. Ini dampaknya sama. Tapi subsidi itu istilahnya? Biasanya kan ke sektor real yang bisa dikendalikan pemerintah itu pada industri misalnya. Atau pengurangan pajak gitu ya. Ini. Kemudian ini sebagai ilustrasi, fungsi konsumsi itu digambarkan sama dengan konsumsi otonom A, yaitu besaran konsumsi di mana pendapatan kita sebesar 0, tidak ada tambahan, maka konsumsi kita A. Ini digambarkan saat kita menganggur, saat kita tidak berpenghasilan, kita tetap berkonsumsi, kita tetap makan, kita tetap berpakaian, dan lain sebagainya. Kemudian plus B atau marginal propensity to consume adalah prosentase dari tambahan pendapatan yang kita pakai untuk berkonsumsi. Y, national income kita, ini yang kita capai. Nah, besaran A dan B ini adalah positif atau lebih besar daripada 0. Sementara fungsi investasi digambarkan dalam bersamaan I sama dengan ini D, itu investasi otonom, investasi yang tidak mengalami perubahan, walaupun tingkat bunga berubah. R adalah marginal propensity to investment. Ini. Nah, marginal propensity to investment R ini itu
besarannya negatif atau lebih kecil dari 0. Kenapa negatif? Karena perilaku investasi dengan tingkat bunga itu kebalikan. Kalau tingkat bunga tinggi, investasi rendah. Kalau tingkat bunga rendah, minat untuk investasi naik. Ini. Sehingga kalau digambarkan, akhirnya kalau tidak ada keterangan R lebih kecil dari 0 ini ya, I sama dengan D minus. Ini minus R kalikan I. Gitu ya. Dan keseimbangan sektorial I sama dengan S seperti ini. Persamaan IS menggambarkan keseimbangan pasar barang. Nah, sekarang saya ingin perlihatkan bagaimana posisi kurva IS ini antara IS0 dan IS1. IS0 ini kan digambarkan lebih landai, tetapi gambar IS1 ini lebih curam. Kalau kita bandingkan, ternyata IS0 itu lebih sensitif. Artinya apa? Kalau pemerintah itu mengubah tingkat bunga sedikit dari I0 ke I1, maka dampak terhadap national income kita itu sangat besar. Perubahannya sangat besar ini. Tetapi dalam kurva IS1 ini, kalau pemerintah mengubah tingkat bunga dari I0 ke I11 ini, perubahan pendapatan kita ini, national income kita naik hanya sedikit. Gitu ya. Ini artinya kurva IS0 lebih sensitif. Atau pengaruhnya itu sangat responsif ya istilahnya terhadap perubahan tingkat bunga ini. Oke, ini keterangannya. Sudut kemiringan kurva investasi dan saving memberi gambaran tentang tingkat sensitivitas permintaan investasi terhadap tingkat bunga. Jika tingkat investasi sensitif terhadap suku bunga, kurva permintaan investasi akan mendatar atau landai tadi, yang akan menghasilkan kurva IS yang semakin datar pula. Sebaliknya, jika tingkat investasi tidak sensitif terhadap perubahan tingkat bunga, maka kurva investasi akan digambarkan bentuknya ya, bukan digambarkan bentuknya itu curam atau lebih tegak ini. Nah, ini juga berpengaruh dengan bagaimana posisi tingkat bunga, bagaimana kebijakan fiskal pemerintah. Nah, kemudian bagaimana secara matematis dalam menggambarkan kurva IS tadi. Untuk menurunkan kurva IS, kita langsung menggunakan contoh soal ini ya. Misalkan kita ingin menentukan persamaan kurva IS pada perekonomian dua sektor. Dua sektor itu perekonomian tertutup sederhana, di mana perilaku pada perekonomian tersebut yang menentukan besaran national income kita, analisisnya dari rumah tangga dan perusahaan. Gitu ya. Misalkan fungsi konsumsi C sama dengan 100 plus 0,75Y. Ini Y besar ya, bukan kecil. Y besar atau national income kita. Kemudian investasi perusahaan I besar itu investasi, I kecil itu tingkat bunga. Investasi kita 60 minus. Ini kenapa minus? Karena perilaku investasi itu secara teori itu negatif atau kebalikan terhadap tingkat bunga. Sehingga minus 200I. Nah, bagaimana persamaan gambaran kurva IS tersebut? Apakah gambarnya landai? Apakah gambarnya curam? Ini bisa digambarkan. Jadi,
Bagaimana gambarnya? Ini ya. Nah, kalau konsumsi perekonomian itu dikatakan seimbang, Y, national income kita, sama dengan kalau dua sektor itu konsumsi plus investasi. Besaran konsumsi kita itu 100 plus 0,75 Y. Dan investasi kita 60 minus 200 I. Maka yang ada atribut Y-nya, ini Y kita jadikan satu, kita pindahkan. Dari plus jadi minus, ya. Y minus 0,75 Y sama dengan 160 minus 200 I. 0,75 Y sama dengan 160 minus 200 I atau Y sama dengan 640. Ini dari mana 640? Halo, 460 ini dari mana kira-kira? Kenapa Y sama dengan? Gimana? 160 dibagi 0,25. Ya. Dan minus 800. 200 dibagi 0,25. Jadi seperti ini ya, Y sama dengan 640 minus 800 I. Atau ini ya, kalau ingin mencari I-nya, I berarti sama dengan, kan dibalik ya, I-nya yang di sana, Y-nya yang diubah di sini. I sama dengan 0,8. 0,8 dari mana? Dari 160 dibagi 200. Dan 0,00125 itu 0,25 dibagi 200. Gitu ya, ketemu I-nya. Nah, bagaimana cara menggambar kurva IS kalau kita menemukan persamaannya seperti ini? Ini ya, persamaan kurva IS itu ini, 0,25 Y sama dengan 160 minus 200 I. Persamaan ini digambarkan di sini. Menjadi yang mendatar kita garis mewakili pendapatan nasional, Y. Yang tegak mewakili tingkat bunga, I kecil. Nah, sudut atau titik pusatnya di sini. Artinya di sini dari persamaan ini ya, kalau Y ini kita asumsikan 0, Y-nya itu 0, ya ini 0, I-nya ketemu berapa? Kalau Y-nya 0, I-nya ketemu berapa? Y kali angka berapun kan 0 ya. Sehingga I sama dengan 0,8. Kita tulis di sini 0,8. Saat I yang 0, I ini 0, ini berarti 0, 800 kali 0 kan 0 ya. Maka ketemu Y 640. Ini Y-nya 640. Nah, ketemu 0,640 dan 0,8,0. Y-nya 0 kan tadi di sini. Maka di titik ini kita gabungkan menjadi kurva IS. Ini. Kemudian apabila pemerintah melakukan kebijakan fiskal, yaitu dengan menambah belanjanya sebesar 10. Ini G-nya ditambah sebesar 10. Maka dari 640 ini ya. Ini G-nya 10, nanti hasilnya Y sama dengan 680 minus 800I. Caranya ketemu persamaan ini bagaimana? Ya dihitung seperti ini ya tahapannya. Sehingga Y sama dengan 840 minus 800I atau I sama dengan 0,85. Nah sama. Kita asumsikan kalau Y-nya 0,
Ini Y 0, maka I ketemu 0,85. Kita garis di sini. Saat I-nya 0,85, ini ya, Y-nya itu 0. Sementara saat I itu 0, Y-nya 680. Sehingga titik ini 680,0 dan titik yang atas 0,085. Kita hubungkan kurva IS yang baru. Gambarannya seperti ini. Gitu. Dari sini ada pertanyaan? Halo? Nah, sebagai gambaran ini ya, persamaan kurva IS itu, nanti contoh dalam penyelesaian soal itu keseimbangan umum, keseimbangan di pasar barang dan pasar uang. Soalnya itu pasti seperti ini, dari kedua pasar tersebut dicampur. Tetapi dari sini kita bisa analisa yang variabel-variabel untuk sektor real atau pasar barang itu apa? Pasar barang dua sektor misalkan ya, itu kan saving atau konsumsi, investasi, ada G berarti government, kalau ada ekspor import itu berarti ekspor dan import, itu adalah sektor real. Kalau di pasar terbuka kan rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Kalau soal yang lengkap ya, perekonomian terbuka itu seperti itu. Sementara untuk yang sektor moneter, pasar uang, nanti kita lihat variabel apa saja di sektor moneter, yaitu penawaran uang, MS, money supply, sama dengan permintaan uang. Minggu depan kita bahas yang sektor moneter untuk menjawab ini keseimbangan umum. Oke, kira-kira seperti itu. Untuk keseimbangan sektor real kita, ada yang ditanyakan? Bu, itu PPT-nya belum masuk ke LMS. Iya, nanti saya lampirkan PPT-nya sama ini, hasil rekamannya ya. Ya, Bu. Ada yang ditanyakan nggak ini? Boten.